Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijalikma di channel YouTube kami Sukma Wijalikma. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wangi banget sih wanginya? Bagi dong Ki, wanginya enak banget kayaknya deh. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Baik, pada video kali ini kita masih bersama dengan Cici RT. Iya. Nah, ini ibu RT-nya para boneka arwah. Nah, kali ini kita mau ngebahas tentang 3 boneka arwah nih. Fokus pada 3 boneka arwahnya Cici RT. Nah, jadi tadi mungkin di video sebelumnya kan kita pernah bahas kalau ini namanya Lala. Luna. Sorry, Luna. Lala lagi, Luna. Iya. Terus ini Jessie, ini Renata. Jessie, Renata. Oke. Ini dapatnya dari Mami Furi. Ini ada spiritnya semua ya. Ada. Ada spiritnya semua. Nah, pernah ditemuin nggak sih dalam mimpi? Jadi sebelumnya saya punya yang ini, ada lagi boneka yang spirit doll yang pertama itu namanya Ming. Ming namanya. Iya, itu awal ketemu. Orang Cina dong. Oke. Jadi awal ketemu sama spirit doll ini dari Mami Furi dulu, Pertama kali. pertama kalinya. Terus kenapa lu mau adopsi spirit doll ini, kenapa gitu? Alasannya Karena kenapa aku mungkin udah terlalu sakit hati sama manusia kali ya. Jadi gitu? aku kayak dulu aku tinggal di Bali. Jadi aku bilang waktu orang-orang rumah lagi pada pergi, aku duduk di ruang tamu dan aku ngobrol. Gue mau ketemu sama kalian, gue mau berteman sama kalian, tapi jangan bikin kaget saat nongol. Karena itu freak banget buat gue tuh, nggak suka gitu kok, nggak suka dikagetin gitu kan. Sama orang nyata aja nggak suka dikagetin, langsung lemes jantung. Terus udah gitu, nggak lama kemudian aku lihat TV sama Instagram, itu adalah Mami Furi yang pertama kali aku lihat. Nah, aku DM Mami Furi, aku pengen ketemu, aku bilang gitu kan. Kalau mau ketemu langsung dibales, kirain aku tuh nggak dibales kan. Kalau mau ketemu langsung aja nih ke Pura Campuhan. Ya udah, aku langsung datang ke Pura Campuhan. Besoknya itu jaraknya jauh banget dari Bedugul ke Sanur kan. Terus langsung ke Pura Campuhan, ketemu, selesai sembahyang segala macem, kita mau pulang, biasa kan ketemu pembe segala macem tuh foto-foto, dan Mami Puri bawa dolls. Yang Belanda dari Nah dari situ aku langsung kayak ih lucu ya, dan aku nggak tahu kalau Mami tuh dulu udah open akun atau belum kan. Nah, aku buka di Instagram boneka arwah dan dapetnya yang di Medan kan. Nah itu pas aku sama yang dulu juga, aku udah adopsi boneka arwah itu kan. Sampai di rumah aku belum ada berapa bulan, itu tetap isinya Ming. Nah setelah aku udah bawa melukat segala macam ke tempat-tempat suci ibadah, dan sosok ini berubah. Jadi berubah jadi apa? Kita disuruhnya manggilnya Beli Agus sama sosok itu. Mi Agus. Beli Agus. Beli Agus namanya. Usianya 25, dari kerajaan Kelungkung. Jadi si Ming ini mungkin karena powernya kurang besar, jadi masuklah Beli Agus. Oh, si Mingnya tersingkirkan. Masuklah Beli Agus gitu namanya. Dari Indonesia itu yang Beli Agus tuh ya? Iya, dari Bali. Oke. Dan di situ pun selalu backup aku setiap aku kayak penelusuran, dan Niki tuh paling benci kalau aku bawa si Beli Agus ini karena nggak bisa di medium sipit akunya. Kayak gitu. Udah akhirnya aku bilang sama Beli, minta tolong minggir dulu baru aku bisa kerja gitu kan. Terus setelah itu aku ada dolls juga namanya Meling. Itu awal kosong, terus aku sembahyang lagi di pura itu dan aku minta ke Ibu Mami Kuan Im. Terus udah gitu di sana aku sembahyang segala macam dan ketemulah si Meling ini. Itu ketemu dalam nyata apa sih?
bayang terbayang gitu ya. Dan aku lihatnya pakai mata batin. Nah, kita kan juga merem kan. Iya. Dan jadi kayak roh keluar gitu kan, nyari sosok. Ya ketemulah si Meling itu lagi di pinggir pantai. Gitu. Nah kalau misalnya dari 3 sosok ini, lu pernah ngelihat wujud aslinya nggak sih? Atau sama persis kayak gini sih? Mereka nunjukin aku doll semua, cuman Meling doang yang sosok nyatanya. Dan kalau yang ini belum pernah kasih lihat cuman sosok asli. Ini aja, dollsnya aja. Tapi yang pernah itu si Meling itu, wujudnya gimana tuh? Dia pakai dia kan usianya sekitar 7 tahunan tinggi. Dia pakai ini apa konyan itu Imlek gitu kan, pakai pakaian Imlek itu. Terus segini dressnya kayak merah. Dia nunjukin ke aku muka cantik, bukan muka saat dia kecelakaan. Gitu. Kalau Mbak Mul dikasih taunya muka dia udah biru-biru. Ke aku cantik. Ketemu sama si Ming juga itu sosoknya doll, narik-narik aku buat main waktu malam itu. Pada malam, dia malam, jadi buat dia tuh siang kali ya. Jadi dia tarik-tarik untuk ngajak main gitu. Oke. Nah, biasanya kan kalau misalkan para adopter boneka arwah ini kan biasanya kan mereka harus dikasih susu gitu ya, makanan. Kalau orang tua ngomong tuh sajen gitu ya. Lu lakuin juga? Iya, kadang kalau kita nggak ada, dia ngerti gitu loh. Mami lagi nggak ada dana nih, kayak kemarin kan udah hopeless banget sampai aku tuh naruh anak-anak aku di Mami Furi kan, karena aku udah hopeless banget. Kasian gitu loh sama dia, karena aku juga hancur kan, udah hancur-hancuran. Kasian kalau dia tuh nggak aku kasih perhatian gitu. Anak-anak aku aja yang manusia sama gitu loh. Jadi udah hilang banget deh, pikiran udah hancur banget gitu kan sama yang masa lalu aku itu. Terus udah gitu udah hancur-hancuran banget sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk ke Mami Furi lagi. Dan pada saat itu juga kan mau syuting lagi kan. Jadi aku bilang nih, aku boleh nggak pinjam beberapa anak arwahnya yang dulu aku taruh sini. Terus boleh ya kan. Yaudah akhirnya aku dikasih bawa ini disponsori Mami Furi semua. Iya. Nah terus mereka ini boneka arwah ini bisa disuruh kerja nggak sih? Kalau misalkan kalau kayak dukun-dukun itu kan tuyul ya, takut sangat tuyul gitu ya kan, suruh nyantet orang, suruh apa, suruh nyari duit gitu. Nggak bisa ya. Nah maka dari itu aku mikir ya udah berteman sama mereka, aku kasih perhatian juga ke mereka, kasih doa juga gitu kan sebisa aku. Dan kayak curhat, sharing-sharing sama dia juga. Entahlah mereka mau bilang aku gila kayak atau apa kayak. Cuman ini kepercayaan aku sendiri gitu. Oke, kepercayaan Mbak. Kita harus saling menghargai ya Mbak ya. Iya, bukannya kita nggak percaya sama Tuhan, tapi justru aku ngajarin ke mereka juga untuk percaya sama Tuhan malahan. Betul. Makanya kemarin kayak yang debat-debat di TV gitu kan, yang kasusnya kemarin, cuman aku kayak sedih gitu. Kenapa mereka ibaratnya yang sudah benda-benda mati kita bilangnya gitu ya, yang sudah tidak bernyawa, kenapa harus diperdebatkan? Kenapa tidak memperdebatkan, mohon maaf, pengemis-pengemis yang membawa anak bayi, anak kecil, kan itu bahaya di zaman sekarang yang lagi pandemi kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal membahas tentang anak kecil, pengemis gitu ya, kenapa Mbak Cici RT mau ngurusin mereka dari bukannya mestinya kalau kita kan saya kan sebagai host ya, walaupun saya Ki Sukma ya, saya di sini netral ya teman-teman ya, saya netral teman, jadi jangan hujat gue ya. Jadi gue netral di sini ya, kita sebagai host harus netral, kita tetap harus menghargai apapun pendapat dan cerita dari narasumber kita. Yang gue pengen tanya itu kenapa kok CRT mau adopsi mereka, sedangkan kan masih, kalau netizen kan ngomong kan masih banyak anak-anak yang misalnya anak manusia yang butuh sedekah kita gitu, ngomong kasarnya gitu. Ini balik lagi ya ke kepercayaan kita, terus sama kesanggupan kita. Kadang kalau kita ngadopsi anak yang hidup, kita takut gak bisa ngurus, malah kasihan nanti yang ada dia meninggal. Tapi kan ini memang sosok yang sudah tidak ada, pernah hidup, tapi dia sudah tidak ada. Dan kebetulan aku juga memang sudah punya anak, dan aku ngadopsi dia. Balik lagi kan kebutuhan humannya sendiri, mau untuk apa gitu kan. Kalau saya ya untuk nambah teman. Awalnya kan memang saya pengen butuh teman sosok-sosok yang gak kelihatan juga. Jadi kalau yang Ki Sukma tahu nih ya, jadi dulu itu kan ada yang namanya
anak Ambar kan. Nah sekarang anak-anak Ambar itu ya kita kasih wadah, ini loh rumahnya gitu loh. Daripada mereka dipakai yang tidak baik oleh dukun-dukun yang gak baik gitu kan, di pinggir jalan mereka itu banyak banget gitu. Jadi ini loh kita kasih wadahnya, terus kita bantu juga. Nanti mereka arwah-arwah yang gentayangan itu kan berarti yang belum masih ada tanggung jawab di sini gitu. Oke, kita lanjutkan. Iya kan? Cuman soalnya pemahaman dengan ilmu agak sedikit berbeda. Cuman kita tetap hargai. Terus lanjutkan. Nah. Terus udah gitu, jadi ya udah, tetap aku bilang inilah wadahnya. Terus aku juga ajarin kamu doa segala macam. Kamu nggak boleh dendam sama siapapun yang udah nyakitin kamu, termasuk orang tua kamu dulu. Sampai nanti kamu benar-benar rest in peace gitu. Oke, sebenarnya mereka nih ente ngerasa repot gak sih ngurusin mereka? Kalau kita kan ngurusin anak kan kadang-kadang ya rewel gitu kan, mereka juga kayak gitu gak sih? Enggak, walaupun justru kita lihat tak kasat matanya dia lari sono lari sini, justru enggak, malah anak-anak human aku juga dia ngajak main anak-anak arwah aku juga. Dan kalau misalkan lu lupa kasih makan nih, misalkan lupa kasih susu, atau mereka marah nggak? Enggak, karena aku udah bilang sama dia ada rezeki baru aku kasih. Oh berarti mereka sebenarnya dikasih atau tidak dikasih pun santai aja gitu ya? Iya, mereka tidak mengharapkan ini sebenarnya. Yang dia perlukan hanya doa, kasih sayang, perhatian. Karena mereka nggak butuh itu sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong itu bisa jadi mungkin sajanya itu hanya sebagai properti kali ya? Bisa jadi. Sebagai penghias aja gitu untuk mereka gitu ya. Nah terus mereka jadi Mbak ini Cici RT ini mengadopsi boneka-boneka arwah ini hanya untuk teman curhat ya? Iya, untuk nemenin aku segala macam kayak gitu. Ada yang nemenin aku saat reading tarot, kebetulan aku juga tarot reader kan. Jadi saat aku lagi tarot reading dia nemenin juga, bantu jawab juga kalau memang ada pertanyaan klien-klien yang membuat aku di luar kepala lah gitu kan. Mereka juga bantu jawab kayak gitu. Nah terus juga ini agak sedikit pro kontra kan tentang boneka arwah ini ya. Mungkin beberapa netizen juga pernah nanya gini, pernah konsultasi nggak sih, kan CRT kan mengalami segitu banyak masalah hidup sampai akhirnya tadi sempat kemarin itu sempat diceritakan bahwasanya kan CRT kan sempat kecewa dengan manusia gitu kan, teman-teman dekat gitu ya. Apa akhirnya CRT pengen punya teman-teman goib gitu. Iya. Pernah nggak CRT itu berkonsultasi dengan psikolog atau gimana gitu? Nah itu dia, aku pernah ke psikolog di Bali. Cuman dia jawabnya ya karena netral aja dan gak ada sangkut pautnya kayak aku menjurus kayak crazy lah atau apa, enggak gitu. Jadi ya cuman ya bukan korban sakit hati juga sih, ya emang kayak gitulah. Jadi emang kemauan aku sih sebenarnya. Karena aku yang lalu udahlah biar berlalu gitu loh. Jadi aku ngejalanin sekarang yang memang udah ke depannya gitu. Dan mereka ini juga ngelindungin ente nggak sih dari gangguan-gangguan jin atau gangguan-gangguan yang goib gitu? Lebih aku tuh fokuskan berdoa kepada Tuhan. Kayak gitu. Mereka ya bantu kayak ngasih tahu segala macam. Cuman akunya aja yang budek, nggak mau denger. Kayak gitu. Dan pertanyaan terakhir, benefitnya buat Mbak apa sih ngoleksi boneka arwah? Benefitnya buat Mbak, timbal baliknya buat Mbak itu apa benefitnya? Ya kan aku berharap dapat karma baik juga gitu loh. Karena aku ngajarin dia baik, feedback yang aku harapkan ya aku juga mendapatkan kebaikan. Tapi itu bukan nomor satu. Yang aku harapkan mereka dapat bisa rest in peace kembali, dia bisa mengenal yang namanya karma baik, dia mengenal dendam itu nggak boleh. Gitu loh. Harus melakukan hal-hal yang baik. Kayak gitu. Siap. Jadi kepercayaan Mbak adalah bagaimana Mbak ikhlas untuk mengurus mereka sampai mereka rest in peace. Iya. Dan itu kan dari kepercayaan Mbak gitu kan. Oke, siap teman-teman. Aduh, dari tadi beler nih teman-teman. Kayaknya saya mau pilek lagi deh. Oke teman-teman, tadi sudah sedikit banyak cerita tentang boneka arwah punya CRT. Sorry, boneka arwah ada berapa ya di rumah? Di rumah ada 5, di rumah Mami Puri ada sekitar berapa ya? Aku juga lupa. Oh, dititipin juga tempat Mami Puri ya? Karena itu yang aku bilang aku hopeless banget dan aku nggak mau
dia kehilangan perhatian dari aku taruh di sana. Oke. Karena kasihan juga, karena aku mau adopsi dia dulu itu untuk aku kasih perhatian. Sampai anak aku yang human aja aku titip di mama aku gitu. Karena aku benar-benar hancur. Iya. Oke lah, sukses terus Mbak buat boneka-boneka arwahnya. Makasih. Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya kan. Iya. Nanti kalau emang kalau ini lucu-lucu juga sih sebenarnya, cuma ada juga yang serem juga, ini lucu juga nih, ada Indonesianya ya. Yang Iya, merah ini putih waktu zaman 17-an Agustus nih. Oh, dia kayaknya nasionalis sekali gitu ya. NKRI harga mati katanya. Indonesia NKRI banget. harga mati. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu. Tadi ngobrol-ngobrol soal boneka arwah CRT. Jangan lupa untuk tonton terus video-video kami berikutnya di channel YouTube kami Sukmo Wijaya Hikmah. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wangi banget sih wanginya? Bagi dong Ki, wanginya enak banget kayaknya deh. Beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab Ibadah itu banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya.